Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay. Good morning, class. Yeah. How are you? How are you doing today? Good, sir. Fine, thank you, Yes, sir. Fine ya. Oke. Sehat semua ya, kelas ya. Sehat ya. Oke. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang masuk angin karena cuaca sedang tidak baik. Ya. Miss Priska juga sehat ya, seperti minggu lalu ya, siap mengajar. Ya. Siap mengajar Mr. Joe. Yap, oke. Jadi kelas seperti yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring ya, menggunakan Nearpod ya, membahas juga seperti minggu lalu tentang descriptive text seperti itu ya. Nah, dari kalian semua sudah install Nearpod ya, anak-anak ya, teman-teman? Sudah. Sudah, sir. Sudah, oke. Ya, nanti akan Bapak kirim untuk kodenya seperti sudah tertera juga itu ya di share screen-nya yang ditampilkan sama Miss Priska. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kelas. Ini Bapak mau absensi dulu dan nanti setelah absensi kita akan berdoa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bapak mulai untuk absensinya. Pertama ada Alia Rosa. I'm here, sir. Oke, good. Terus selanjutnya ada Anissa Kartikasari. Yes, sir. Oke. Selanjutnya ada Askia Nisa. I'm here, sir. Nice, good. Terus selanjutnya ada Devi Silawati. Yes, sir, I'm here. Good, very good. Next ada Hayanuron Najma. I'm here, sir. Good. Terus selanjutnya ada Ibrahim Hasan. Present, sir. Nice, good. Dan yang terakhir ada Liana Mazaya Aspa. Present, sir. Ya, oke. Senyum-senyumnya nampaknya ya. Oke, berarti ceria untuk hari ini ya. Oke, marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan buka dalam doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup? Oke. Thank you class sudah menghadiri dengan antusias ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Dan materi kita akan melanjutkan materi minggu lalu, masih sama juga, tapi kali ini kita akan tambahkan untuk detailnya, yaitu mengenai descriptive text about place, ya, tentang tempat. Oke, jadi dari kode yang sudah tertera di share screen atau juga ada di chat, kolom chat ya. Jadi silakan kalian bisa langsung saja join ke Nearpod-nya masing-masing ya. Bapak tunggu dan Miss juga tunggu untuk kalian bisa join. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini ya, Bapak lihat di sini sudah banyak yang join dan sudah semuanya join. Oke. Sudah di Nearpod kalian juga sudah terlihat ya untuk slide-slide-nya ya. Oke. Nanti kalau ada permasalahan atau problem bisa langsung raise hand atau bisa langsung saja bilang seperti itu. Oke, ini baru Alia, Devi, Haya, dan Ibrahim. Ayo teman-teman yang lainnya. Liana, Gracia, Anissa. Oke, sudah ada 5 di sini. Oke. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 dan ya. 8. Oh ya, tadi Gracia lupa ya kelihatannya ya. Masalah dia jadi host ya.
Gracia hadir ya di sini ya, hadir ya. I'm here, sir. Oke. Sorry ya, tadi kelupaan. Masalah tadi saya absensinya kelihatin dari partisipan di Zoom ini. Dan kamu kan di atas itu, jadi host. Oke, makasih ya sudah jadi host hari ini. Oke. Ya, ini apakah sudah join semua, Miss? Sudah, ini saya panggil ya, Askia. Sudah, Sudah. Alia. Sudah, Devi. Oke, Gracia. Sudah. Haya. Sudah. Ibrahim sudah. Nisa sudah. Liana. Liana belum join ya. Oh ya, Liana belum join. Ya, kita tunggu Liana sampai Liana. Tunggu aja enggak apa-apa. Sebentar. Ya. Oke, ya. Sudah, Miss. Oke. Ya, dari partisipannya udah nambah itu. Oke. Oke, sudah. Silakan Mr. Joe. Siap. Oke. Karena sudah lengkap juga. Jadi, untuk pembelajaran kali ini ya, hari ini kita akan mempelajari tentang place, seperti yang saya bilang tadi, atau tempat, ya tempat-tempat yang khususnya ya, kalau kalian nanti kita bisa lihat bersama-sama, kita langsung aja ke slide kedua ya, teman-teman semuanya. Ya. Itu kita akan membicarakan mengenai tempat-tempat seperti restoran, oke, atau rumah makan, atau tempat makan. Ya, jadi di slide yang kedua ini ada pertanyaan mengenai from these names of fast food restaurant, which one have you ever visited? Ya, jadi dari nama-nama ini dari A sampai G ini, ya, restoran atau tempat makan ini, dari tempat makan ini mana yang pernah kalian kunjungi atau pernah kalian mampir ke situ atau datang ke situ atau pernah atau sering bahkan makan di situ, ya. Kalau Bapak secara pribadi sih KFC. Oke, jadi nanti kalian bisa langsung isi ya masing-masing ya. Sesuai hati aja ya. Kalau belum pernah enggak apa-apa. Jadi kalau yang belum pernah ya silakan diklik yang pengen banget, yang paling ingin kalian datangi itu yang mana. Gitu. Karena seharusnya ini dari A sampai G ini semuanya ada di Indonesia. Seharusnya loh ya. Tapi memang mungkin tidak ada di semua kota. Gitu. Tapi kalau di kota kita sudah ada semua. Gitu ya. Oke. Nanti akan Bapak tunggu dulu juga. Kita tunggu untuk beberapa dari polling kalian. Oke, ini start ya. Oke, silahkan bisa memilih salah satu dari restoran fast food yang teman-teman suka. Oke, ini Ibrahim juga sudah, Nisa sudah, Gracia sudah. Wah, ini sudah ini banyak sekali ya. Ya. Ini Liana ini hampir suka semuanya ini. Iya, suka semuanya. Ya, suka dengan makan-makan ini nampaknya. Mau jadi food blogger ini, bisa jadi ini. Oke, oke. Banyak sekali ya nampaknya. Dan memang tempat-tempat ini adalah tempat-tempat umum yang sangat awam ya di telinga kalian dan kalian juga pernah ke sana dan juga sering ke sana gitu kan. Bagus sekali, ya kan? Nah, jadi setelah kalian tadi memilih atau bahkan juga tahu lah banyak tentang tempat-tempat itu. Nah, ini Bapak pengen tahu, Mister pengen tahu, ya kan? Menurut kalian, ya, what do you think about those restaurants? Oke, pertanyaan itu ada di slide ketiga nanti ya. Kalian bisa jawab A sampai F, nanti ada beberapa jawaban di situ.
Ya kan? Ada popular, delicious, easy to get, cepat atau lain sebagainya, fast. Ya, jadi kalian menurut kalian seperti apa tempat di situ, seperti apa juga gitu kan? Pelayanan dan juga lain sebagainya lah ya. Kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan yang sedap-sedap. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti Miss Priska akan melakukan start juga untuk mengisi polling lagi gitu teman-teman. Ya, seperti yang tertera di layar. Gitu. Bisa langsung dimulai aja untuk pollingnya. Oke, sudah dimulai, teman-teman bisa mengisi. Ya, ini Oke. sudah. Ya, ini Ya, dari Gracia. Gracia, wah memilih semuanya ini. semuanya ya. Ada yang Iya, memilih cuma popular, 2. just Nah, easy to get, fast. ya. Oke. Ada yang memilih hampir banyak, ada yang cuma 2, ada yang 3. Itu Iya. nggak masalah. Opini orang berbeda-beda, ya kan? Gitu. Baik, bagus sekali partisipasinya hari ini ya. Nah, jadi kalian tadi juga udah mengetahui itu kan dari dalam itu tempatnya seperti apa, menurut kalian juga seperti apa. Nah, sekarang ya, Mister ingin mengajak kalian untuk sekarang kalau tadi tempatnya sekarang ke menunya ya. Do you have any favorite menu from one of those restaurants? If you do, tell me why you like it. Ya, jadi kalau kalian punya menu kesukaan kalian, ya di restoran tersebut di salah satu aja. Nanti kalau seperti Gracia tadi milihnya banyak, ya coba pilih salah satu aja dulu, gitu ya. Yang paling pengen atau paling suka banget gitu, yang paling mengenang diingatan itu apa? Dan kalau iya, coba kenapa alasan kalian menyukai menu itu kenapa, gitu ya. Dan kalian bisa mengisinya di slide keempat, ya. Bisa kalian ketik, bisa kalian record audio kalau mau, ya. Itu opsional juga. Bisa kalian tulis dalam beberapa kalimat, tapi jangan panjang-panjang ya. Singkat saja, padat aja. Jadi menurut kalian seperti apa? Gitu. Oke? Bisa juga untuk dimulai ya, Miss, untuk activity-nya. Oke, ini sudah diisi teman-teman. Oh, oke. Wow, ini jawabannya benar-benar jelas, singkat, padat, jelas ya. Ya, ini Liana, the fried chicken from away is just amazing. It's amazing. Tasty. It's different. Oke. Oke, nice. Oke, nice sekali. Ada yang Ya. suka McFlurry, Mr. Joe juga suka McFlurry ya. Adem. Oke. Ya. Jadi itu tadi adalah sedikit trigger untuk kalian sebenarnya teman-teman sekalian, gitu ya. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang descriptive text mengenai place, about place. Jadi tadi itu semua adalah pancingan biar kalian mengetahui satu tempat itu, pertama namanya dari luar seperti apa, kedua kalian tahu kualitas dalamnya seperti apa, makanannya seperti apa, dan menu favorit kalian. Semua bahan tadi, semua pendapat kalian, dan semua jawaban kalian tadi bisa kalian masukkan ke dalam descriptive text yang kita pelajari mengenai tempat, gitu ya. Yang kita khususkan hari ini adalah food, seperti itu, ya. Nah, di slide selanjutnya kita ada sedikit intermezzo juga, ya, untuk apa sih descriptive text itu. Nah, sebenarnya ini video bisa kalian baca-baca sendiri aja, ya kan? Bisa kalian lihat gitu kan, karena cuma singkat, cuma 6 detik dan di situ ada satu slide ya mengenai description text ya, gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Terus juga untuk tempat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kalian baca sendiri aja ya kan? Karena video ini tidak bergerak, hanya seperti ini aja anak-anak gitu. Oke? Ya, ya bergeraknya cuma itu aja kayak GIF gitu. Ya. Seperti itu. Yang mau Bapak jadikan concern ya, mau Bapak jadikan pembahasan adalah minggu lalu ya, minggu lalu itu Mister Joe sama Miss Priska ini sudah
mengirimkan video ya kepada kalian untuk mempersiapkan pertemuan pada hari ini. Gitu. Di dalam video tersebut kalian sudah mengetahui tentang descriptive text ya kan, untuk awalannya seperti apa, pembukanya untuk hari ini. Nah, dari kalian ya, apakah dari kalian ini sudah menonton video itu semua, anak-anak? Sudah ya? Sudah, kalau ada yang belum jujur aja enggak apa. Oke. Kalau ada yang belum enggak apa, jujur aja. Ya kan? Nanti gampang. Ya kan? Gitu. Nah, karena kalian semua sudah menonton video tersebut dan dalam waktu 1 minggu ini kalian bisa ya ulang-ulang juga untuk menonton, mendapatkan banyak materi juga, ya kan? Nah, jadi dari kalian ya, can anyone explain, the contents of yesterday's video? Ya, jadi dari kalian ini nanti akan menjelaskan ya secara kayak singkat, padat, dan jelas mengenai konten yang ada di video itu. Garis besarnya apa, terus pembahasannya singkat aja. Gitu ya. Nah, penjelasannya bisa kalian isikan juga di slide ke-8. Gitu ya, teman-teman. Jadi di slide ke-8 nanti kalian bisa ketik, di situ bisa kalian isikan, di situ ya. Please explain briefly about the video that was sent yesterday. Itu kalian bisa langsung isi, bisa langsung tulis aja di situ. Menurut kalian apa sih yang ada di dalam video itu? Apa aja isinya? Gitu ya. Oke, bisa langsung dimulai saja. Mulai mengisi. Gitu. Kita tunggu ya jawaban dari teman-teman sekalian. Oke, butuh waktu enggak masalah. Mau ambil poin-poin penting aja enggak masalah. Silakan. Apakah sudah ada yang mengisi, Miss Priska? Oke, sudah. Ini Sudah Graska ya. sudah mengisi, Ibrahim sudah mengisi. Oke. Coba diambil salah satu yang sekiranya mendekati poin utamanya ini, Miss. Oke, ini hampir semua sudah ini ya, sudah mendekati Hampir semua poin ya. utamanya. Oke. Iya, ini dari Haya. The video explain about generic structure and the example. Terus juga Alia juga sama. Explain about the structure. Terus ini juga Gracia juga sudah. Oke, jadi sudah aktif ya, jawaban-jawabannya juga sudah membuktikan kalau mereka ini juga bisa mempelajari ya dari video itu, sudah paham, sudah memahami juga ya lembaran awal untuk descriptive text ini ya, Miss ya. Gitu. Oke, ya. Jadi karena seperti minggu lalu model pengajaran Mr. Joe dan Miss Priska ini adalah kolaboratif juga. Jadi untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Miss Priska. Gitu. Waktu dan tempat saya persilakan, Miss. Oke, thank you so much Mr. Joe sudah mengajarkan merecall juga membantu teman-teman untuk materi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke generic structure ya, teman-teman. Kita kemarin kan sudah disampaikan secara singkat apa generic structure-nya. Terus untuk hari ini kita akan mengidentifikasi secara detail dari identification, description, kemudian nanti kita akan ada contoh. Nah, contohnya ini adalah mendeskripsikan salah satu tempat populer yang ada yang selama ini kita kenal. Nah, untuk generic structure-nya ini, Miss Priska mau minta tolong salah satu dari teman-teman. Miss Priska akan minta tolong Devi. Halo Devi.
Halo, Miss. Oke, bisa minta tolong dibacakan ya yang ada di slide generic structure ini. Okay, Miss. So generic structure, first identification, name of place, function and location, description, history and characteristic, history, first when, second who, and the third is why. And for the characteristic, the first is shape, second facilities, and the third is uniqueness. Oke, thank you Devi. Jadi untuk identification ini ya teman-teman kita ada 3 bagian. Nah di identification itu ada name of place. Jadi kita sedang mendeskripsikan apa, kita sedang mendeskripsikan ini termasuk dalam tempat apa. Kemudian functionnya, fungsinya, terus kemudian kegunaan dari tempat ini itu apa, dan juga yang terakhir adalah the location. Where is the location of this place, dan di mana daerahnya, seperti itu di bagian identification. And second one is the description. That is the description ini consists of 2 parts. The first part is history, dan yang kedua adalah karakteristik. Nah, yang di history ini kapan tempat ini didirikan ya, sebagai contoh dari pertanyaan when. Yang kedua who, itu siapa yang mendirikan, siapa yang meresmikan, seperti itu. Dan yang ketiga why. Why itu mengapa tempat ini memiliki sejarah seperti ini, terus kemudian bisa jadi mengapa tempat ini didirikan, seperti itu. Dan untuk karakteristiknya, shape-nya, sebagai contoh nanti di slide selanjutnya gitu ada deskripsi salah satu tempat. Nah, mengapa tempat itu memiliki bentuk seperti ini, terus kemudian fasilitasnya, dari fasilitas di dalam tempat ini itu terdiri dari apa saja, dan yang terakhir adalah keunikannya. Nah, yang membedakan bangunan ini dari bangunan-bangunan sebelumnya, bangunan-bangunan yang lain itu seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk isi dari identification dan description dari teks deskriptif. Dan untuk selanjutnya, ini adalah ada contoh teks deskripsi beserta dengan strukturnya. Miss Priska mau minta tolong Liana. Halo Liana. Yes, Miss. Oke, bisa bantu Miss untuk membacakan di bagian judul sampai di identification ini. Oke, Miss. Judulnya Golden Dome Mosque. Golden Dome Mosque, also known Dian Al-Mahri Mosque, is a place of worship for Muslims, also one of the destinations for religious tourism. It is located at Merayung Street, Depok City, West Java, Indonesia. Oke, thank you Aswan. Miss mau tanya, kenapa di first paragraph ini bisa diidentifikasikan, bisa digolongkan sebagai identification? Kenapa nih? Karena itu dijelasin kayak mosque itu tempat seperti apa, terus itu letaknya di mana gitu. Yes, oke, thank you so much Liana. Ini sangat bagus ya bisa mendeskripsikan, bukan hanya membaca saja tapi bisa mengetahui kenapa di first paragraph ini tergolong identification. Oke, thank you Asfa. Dan untuk yang kedua description-nya, Gracia, can you hear me? Yes, Miss. Oke, bisa minta tolong dibacakan ya di bagian description. Okay, Miss. The mosque was built by Hajatian Jurayah Maimun Al-Rashid, a businesswoman from Banten. The construction had begun in 201 and finished around the end of 206. With an area of 50 hectares, the building occupies an area of 8,000 square meters. The area of the mosque, with the size of 50 hectares, is often referred as one of the largest in Southeast Asia. Oke, thank you Gracia. Ini 2001 ya, bukan 206. Nggak apa-apa, ini masih pagi. Puasa nggak kamu Gracia? Yeah, Miss.
Oke. Jadi ini teman-teman bacanya 2001 dan juga 2006. Oke, thank you so much Gracia. Oke, teman-teman sudah paham ya kenapa ini bisa digolongkan description? Karena ini ada alasannya dan siapa yang mendirikan sesuai dengan bagian dari description tadi. Oke, the last one, the last paragraph. Can you help me, Anissa? Yes, ma'am. Okay. The mosque has 5 domes which symbolize the pillars of Islam, 1 main dome and 4 small domes. The entire dome is coated with gold as thick as 2 or 3 millimeters. The mosque also has 6 minarets that symbolize the pillars of faith. As the interior, there are chandeliers imported directly from Italy weighing 2.7 tons inside the mosque. In general, its architectural style follows the design from the Middle East in order to reinforce the Islamic character of its architecture. Oke, thank you Anissa. Jadi di bagian yang sudah dibacakan Anissa tadi termasuk dalam karakteristik ya teman-teman. Jadi di description-nya ini ada karakteristik dari masjid ini memiliki simbol, memiliki pilar dan juga memiliki berbagai ornamen, berbagai hiasan yang ada di masjid ini. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya mengenai apa detailnya dan juga example of description text? Sudah, ma'am. Sudah, Miss. Next slide. Oke, di slide ini ada satu buah video. Nah, di video ini teman-teman bisa play di masing-masing device, di device-nya teman-teman. Ini sudah bisa di-play ya? Sudah, ma'am. Oke, sudah bisa di-play. Nah, ini nanti ada 2 question. Nah, di pertama ini nanti ada question tentang why would they not want to spend their vacation in a city? Jadi di dalam video nanti teman-teman harus melihat dulu untuk bisa menjawab 2 questions in this video. Nah, ini nanti ada polling juga. Oke, silahkan teman-teman bisa melihat. Nanti kalau sudah bisa bilang ke Miss kalau teman-teman sudah menjawab. Oke. Dilihat dulu ya, ini ada video di sini. We should all take a holiday together this summer. That's a great idea. Or do you want to? Oke, nah di video ini percakapan dari 3 orang ya teman-teman tentang mereka ingin menghabiskan spend their vacation, their holiday itu kemana saja, dan juga ada teman-teman dan juga dari salah satu anggota itu tidak mau salah satu tempat. Nah, itu teman-teman bisa menjawab sesuai dengan dialognya, sesuai dengan conversation yang ada di video tersebut. Oke, ini sudah ada jawaban dari Askia dan juga Gracia. Dari Askia ini, why would they not want to spend their vacation in a city? Askia menjawab, because in a city is so crowded. Oke, ini Gracia juga menjawab, because too much pollution.
Ini juga Haya because it's too crowded and busy. Busy, dan ini Alia juga is too loud. They need to go to relaxing place. Oke, ini sudah hampir semua ya teman-teman menjawab pertanyaannya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini teman-teman bisa memilih jawaban dari conversation-nya tadi according to the conversation about the place, the city they want to go for their vacation. Oke, ini sudah 38% correct answer. Oke, masih sebagian ya yang menjawab ya. Ini sudah, ini Nisa belum menjawab nih yang di first question. Like, ma'am, sorry. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Yes, okay, correct. Ya, ini hampir semua sudah menjawab ya di second question ini, bahwa jawaban yang benar adalah beach. Jadi tempat yang ingin mereka kunjungi, akhirnya mereka memutuskan memutuskan untuk berkunjung ke pantai sebagai hasil fotonya. Oke, student, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau semua sudah paham? Sudah paham, ma'am. Oke. Sudah, ma'am. Okay, we move to next slide. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan bermain kuis ya teman-teman, karena kita tadi sudah melihat video. Nah, ini kita akan ada kuis. Nah, kuisnya ini adalah matching pairs. Nah, di matching pairs ini nanti sudah muncul di slide masing-masing ya. Sudah, Miss. Sudah, ma'am. Oke, nah di sini nanti teman-teman akan menghubungkan, akan menjodohkan gambarnya. Nah, menjodohkan gambarnya ini seperti apa? Nih sudah tersedia di sini, sudah ada gambar dan juga description dari gambarnya tersebut. Nah, teman-teman di sini akan mencocokkan. Teman-teman akan mengklik salah satu dari description-nya dan teman-teman akan menjodohkannya, akan memencet misalnya nih, milih this place has special facilities for recording and mixing. Nah, teman-teman di sini nanti memilih description yang sesuai dengan gambarnya. Misalnya teman-teman memilih ini. Oh, ternyata salah. Nah, teman-teman akan bisa mencoba itu terus. Teman-teman bisa mencoba sampai itu nanti benar. Gitu ya. Oke, sudah paham untuk rules-nya, untuk aturannya. Di sini juga tersedia teman-teman instruction-nya. Now you have to match the pictures and place names correctly. Tuh. Oke, sudah ya, sudah bisa ya? Sudah muncul, sudah bisa. Oke. Silahkan, bisa dicoba-coba, bisa dipencet-pencet ini. Miss juga akan ini ya, coba-coba. Hati-hati ya teman-teman ketika teman-teman mencocokkan match the pictures and the description. Ini hati-hati juga karena kalau sekali pencet itu sudah terhitung teman-teman mencoba selama sekali ya. Jadi benar-benar hati-hati, dilihat betul, dikoreksi ini sudah sesuai belum dengan description-nya. Oke, ini sudah banyak nih sudah.
Oke, ini Ibrahim sudah, Gracia sudah, Haya, Diana, ada kesulitan nggak ini Haya ketika match the picture sama the description of place-nya? Iya, Mem, tadi kayak vocabnya kurang, makanya coba banyak. Oke. Oke, ini hampir semua sudah ya. Ini kurang Devi dan juga Askia ini kurang. Nah, ini teman-teman di sini juga sudah ini bisa dilihat juga ini dari Ibrahim berapa kali mencoba, Diana berapa kali mencoba, Alia. Oke, ini kurang Devi ya teman-teman. Kalau dari Liana gimana? Tadi ada kesulitan nggak ketika mencocokkan gambar dan juga deskripsinya? Alhamdulillah nggak ada sih, Miss. Cuma ini kayak benar-benar harus dibaca per ini, soalnya agak mirip-mirip juga gitu penjelasannya. Oke, ini sudah semua ya, teman-teman di sini sudah semua. Dan ini banyak teman-teman ini sudah berapa kali mencoba, ada yang 13 kali mencoba, ada yang 16 kali, ada yang 12 kali mencoba, bahkan ada yang hanya 10 kali, 10 kali mencoba. Oke, good. Keren teman-teman. Oke, sudah paham ya sampai sini? Teman-teman bisa mendeskripsikan tempat dan juga bisa mengetahui dari apa sih yang dideskripsikan itu dan tempat apa yang sesuai. Oke, we move to the next slide. Sudah muncul di slide teman-teman? Sudah, Miss. Oke, ini nampaknya di slide-nya Miss belum muncul, ini masih error. Nah, oke. Nah, ini setelah teman-teman dari tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Joe, kita mereview merecall materi kemarin dan juga untuk materi hari ini, teman-teman bisa memberikan feedback untuk apa yang sudah kita pelajari hari ini, seberapa jauh teman-teman bisa mengenali materinya, dan juga seberapa jauh teman-teman bisa memahami, dan juga teman-teman bisa mengerti gimana cara menggunakan Nearpod, bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan itu. Oke, ini list respon dari Haya, ini great. Oke, thank you. Dan ini dari Nisa, very good with interactive exercise. Oke, wah, ini lumayan banyak ini responnya dari teman-teman. Oke, nice. Oke. Great job. Oke, good job teman-teman ada di sini. Amazing. Wah. Oke, thank you so much teman-teman. Nih Miss juga mau tanya salah satu nih tadi kan sudah merespon lewat ini ya, lewat Nearpod. Nah ini Miss mau bertanya kepada salah satu teman-teman di sini, responnya bagaimana? Ibrahim. Nah ini fun and entertaining. Nah ini fun and entertainingnya ini seperti apa Ibrahim untuk today's class? So basically in today's class, we get to learn more about the descriptive text, and we got also to watch some videos and while also like play in the same time. So that's fun and entertaining for me. Yes. Oke, thank you so much Ibrahim. Oke, begitu ya teman-teman, salah satu respon dari Ibrahim, dari teman-teman, dari salah satu teman kalian bahwa kita bisa mempelajari, bisa
menemukan variasi, new variation about descriptive text. Ketika kita mempelajari teks deskriptif, kita bisa menggunakan media digital ya teman-teman. Jadi bukan hanya selalu menggunakan paper, based on paper, or maybe based on just discussion, tapi kita juga bisa menerapkan itu di dalam salah satu digital learning, yaitu Nearpod. Oke. Selanjutnya, teman-teman tadi sudah mempelajari banyak hal, terus kemudian teman-teman juga mengetahui ciri-ciri dari tempatnya. Nah, dan ini di last slide, teman-teman bisa menggambar tempat yang ingin teman-teman kunjungi. Ya, jadi slide-nya sudah terlihat ya, teman-teman sudah bisa menggambar. Udah, Sudah, Miss. Mem. Oke, ini bisa menggambar dan juga mungkin bisa ada, kalau ada emoji bisa menggunakan emojinya atau bisa menggambar tempat-tempat yang ingin teman-teman kunjungi. Oke, time is yours, teman-teman, silahkan. Wah, ini Liana ini mau menggambar apa ini? Di rumah ya. Oke, ini Nisa. Wah, ada langsung nempel gambar itu Miss di situ Iya, ini kan rupanya. bisa. Iya, bisa. Iya, bisa menggunakan emoji, bisa juga menempelkan gambar ya teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman menggambar dengan spidol, dengan Tools ya. printernya ya, dengan tools yang ada di Nearpod, tapi teman-teman juga ini bisa diberi warna. Iya. Sesuai kreativitas masing-masing ya ini teman-teman. Oh, ini Ibrahim ke Qatar. Ini gambar apa Ibrahim? Ini seperti gambar Qatar ini. Ini gambar apa Ibrahim? Bisa jadi Gambar benderanya, Miss. Oh ya, benderanya benar. Oh, iya ini benderanya ini ya. Iya. Tidak ada warnanya. Oke, ini in progress ya teman-teman. Oh, Aswa. Ini Aswa mau kemana ini? Pengen pulang ke rumah di Jakarta, Mem. Oh, ya. Oke, ini Gracia. Ini Gracia mau kemana ini? Gambarnya kecil sekali nih, Say. Iya. Mau ke New York, Mem. Wes. Oh, ke New York. New York, Oke, wow. dreams. Ya, ini Alia ini kelihatannya mau pergi ke pantai ya ini ya, Eliana. Alia. Betul, Miss. Yes, oke, nice. Ini Askia. Apa Askia masih ini mau mikir-mikir dulu mau pergi kemana? Iya. Bentar, Miss. Where do you want to go, Askia? London. Oke, London, Anda ini mungkin baru mencari inspiration ya, mencari gambar Iya. juga ini. Oke, ini Devi. Teman-teman yang sudah selesai menggambar, selesai mencantumkan gambarnya dari place yang teman-teman ingin kunjungi, bisa ini ya, bisa disubmit. Jangan lupa disubmit. Oke, Nisa. Ini Nisa mau kemana ini? Pantai, Mem. Oke, pantai mana? Pantai yang ingin Di Nisa Bali, Mem. Oh, Bali. Iya. pantai di Bali. Oke. Oke. Ini Devi, ini Askia, ini masih waiting for the answer. Waiting answer ya. Oke, Miss mau tanya ke Alia, kenapa Alia ingin ke pantai? Kenapa nggak ke gunung atau ke mall atau ke museum? Karena udah lama nggak ke pantai, Miss. Terus kan cuacanya juga cocok banget kalau buat ke pantai sekarang. Oke, iya ya, memang cuacanya cocok sekali. Kalau Mr. Joe ini mau kemana ini kira-kira? Kalau saya itu sangat menyukai tempat di luar negeri ya, Miss ya. Seperti di tapi khususnya di Tokyo, Jepang gitu-gitu, Miss. Oke. Ya, banyak hal yang menarik ya di sana ya, Mr. Joe. Iya, banyak hal yang menarik.
Ya, ini sudah in progress masih. Oke, ini semua sudah Oh submit, iya. kurang Haya. Oke, Oke, semua sudah thank you. submit ya. Oke, thank you so much, teman-teman. Ini kita bisa melihat di sini ada Askia ingin ke London, terus kemudian ini ya, ini Miss share untuk gambarnya. Sudah terlihat ya ini dari gambar Alia. Oke, ini Alia, ini Askia. Askia want to go to London. London, ya. Ya, ini ada Devi. Ini ada Gracia. Oke, ini New York ya. New York. Ya, ini Haya. Oh, Haya mau ke ini, mau nonton film. Mana? Ya, go to the bioskop. Oke. Oke, ini Ibrahim mau ke Qatar. Liana, oh missing my home in Jakarta. Oh, oke. Oke, next time ya, Liana pasti bisa berkunjung kembali ke Jakarta. Oke, Nisa ini mau ke pantai. Oke, thank you so much teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? No, ma'am. Oke, tidak ada. Mr. Joe, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau tambahnya mungkin nanti di terakhir-terakhir nanti ya ada sesuatu ya, karena memang untuk pembelajaran hari ini partisipasinya cukup baik sekali ya kan, kalian sudah sangat aktif ya kan, dan menyenangkan sekali ya kan teman-teman, kita belajar bersama-sama menggunakan Nearpod ini ya, bisa bermain, bisa berbagi cerita, bahkan juga sekalian menggambar gitu ya. Sangat interaktif dan juga sangat variatif, kreatif juga ya dari kalian semua. Ternyata dengan menggunakan Nearpod ini, dengan digital seperti ini tidak menurunkan atensi ya, tidak menurunkan bagaimana partisipasi kalian seperti di kelas, seperti itu. Luar biasa sekali gitu. Kalau dari saya seperti itu, Miss. Iya, betul sekali Mr. Joe, ini partisipasinya dari teman-teman, dari students sangat luar biasa ya, bisa memahami dengan cepat, bisa beradaptasi untuk bisa menerapkan pembelajaran lesson for today, bukan hanya dari based on paper dan juga based on discussion. Oke, teman-teman, nah ini karena description text, kita juga telah merecall materi dari minggu sebelumnya. Nah, ini Mr. Joe dan juga saya, Miss Priska, akan memberikan homework for you all for next week. Nanti Mr. Joe akan share, membagikan Google Form untuk pemahaman materi dari teman-teman, dan juga ada practice, a little bit practice for bisa mengerti seberapa jauh teman-teman memahami materi yang sudah ada pada hari ini. Dan nanti akan di-share oleh Mr. Joe Google Form-nya di grup kelas, di grup WA, di WA Group. Dan untuk pengumpulannya, untuk deadline-nya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di minggu selanjutnya, jadi teman-teman, sebelum jam pelajaran, kita akan bertemu lagi di minggu depan, dan kita akan bertemu secara offline atau online, nanti akan diinfokan lagi oleh Mr. Joe dan juga Miss Priska. Untuk tugasnya nanti melalui media Google Form, Miss ulangi lagi, dan nanti akan dikirimkan oleh Mr. Joe dengan deadline sebelum jam pelajaran next week. Ada pertanyaan untuk tugasnya? No, ma'am. Oke, untuk tugasnya nanti ada question, short answer, long answer, dan juga mungkin ada pilihan ganda. Gitu untuk pemahaman. Dan untuk for today, oke, thank you so much teman-teman, Mr. Joe. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita hari ini. Thank you so much for join. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Finish. Okay, thank you so much guys for today. Thank you students. Bisa meninggalkan Zoom. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, sir. Thank you, Miss. Thank you, sir.